Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Fitriani. Nomor induk mahasiswa 202102008033. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Mata kuliah Pengantar Ekonomi. Dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang ekonomi mikro pasar. Bab 2 pembahasan. Pasar. Pengertian pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual, serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Di pasar, antara penjual dengan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi muncul setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan. Ada penjual, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi lebih konseptual, yakni terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dengan demikian, sebuah pasar tidak harus diartikan dengan suatu tempat. Pasar atau market adalah tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual yang bertujuan untuk melakukan transaksi ekonomi, yaitu membeli atau menjual barang dan jasa atau sumber daya ekonomi serta faktor-faktor produksi lainnya. Pengertian pasar tidak menunjuk ke suatu lokasi atau tempat-tempat tertentu. Hal ini karena pasar tidak mempunyai batas-batas geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern yang dapat meniadakan hambatan atau batasan geografis, sehingga memungkinkan para pembeli dan penjual bertransaksi tanpa harus melihat wajah satu sama lain. Berdasarkan ilmu ekonomi, pasar berhubungan dengan kegiatan, bukanlah tempatnya. Ciri khas suatu pasar yaitu ada aktivitas transaksi jual-beli. Beberapa pembeli datang ke pasar untuk belanja dengan membawa uang untuk membayar harga barang yang diperjualbelikan. Penjual akan mengirimkan produk atau jasa yang telah dibayar oleh si pembeli. Jadi, dalam pengertian itu terdapat faktor-faktor yang mendukung terjadinya pasar, yaitu keinginan, daya beli, serta perilaku konsumen dan produsen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan interaksi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa. Syarat terbentuknya pasar antara lain: 1. Terdapat penjual dan pembeli. 2. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. 3. Terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Banyak kalangan ekonomi memiliki argumen tentang definisi pasar persaingan sempurna, tetapi pada umumnya definisi dari beberapa ekonom tentang pasar persaingan sempurna secara konsep memiliki kesamaan walaupun dalam bentuk kalimat berbeda-beda. Sukirno menjelaskan bahwa pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak mempengaruhi keadaan di pasar. Sama hal dari definisi dari Samuelson dan Nordhaus yang menyatakan bahwa persaingan sempurna adalah pasar di mana pembeli dan penjual hanya bertindak sebagai price taker. Dalam pasar persaingan sempurna, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau produk yang identik dengan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri. Kedudukan produsen maupun pembeli sedemikian kecil dibandingkan pasarnya, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi harga. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar atau interaksi antara penawaran dan permintaan. Dan seorang maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Kedudukan mereka hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi
produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen atau serupa. Jumlah penjual atau pembeli yang sangat banyak. Penjual dan pembeli berkedudukan sebagai penerima harga atau price taker. 4. Adanya penetapan-penetapan di luar yang bersifat memaksa baik terhadap permintaan, penawaran, ataupun terhadap harga dari komoditas yang diperjualbelikan. 5. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. 6. Terdapat mobilitas sumber daya untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa dalam aktivitas ekonomi. 7. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. B. Permintaan dan hasil penjualan. Dalam menganalisis upaya perusahaan untuk mencapai keuntungan, perlu diperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut. Diketahui bahwa sifat biaya produksi dari perusahaan adalah tidak terpengaruh struktur pasar di mana perusahaan tersebut berada. Akan tetapi hasil penjualan komoditas mereka akan berbeda-beda bila mereka berada pada struktur pasar yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh bentuk permintaan bagi perusahaan dalam struktur pasar yang berbeda akan berbeda pula. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk-bentuk dari pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas pasar monopoli, duopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. A. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price taker, seorang monopolis dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang tersebut. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi produk tersebut atau mencarinya di pasar gelap. Pasar monopoli terjadi jika di dalam pasar hanya terdapat satu produsen atau penjual. Penjual disebut monopolis, contohnya perusahaan Microsoft Windows, perusahaan listrik negara, perusahaan kereta api. Ciri-ciri pasar monopoli. Terdapat satu orang penjual yang menghadapi banyak pembeli. Tidak ada komoditas pengganti yang mirip. Tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan lain masuk pasar karena adanya kemungkinan hambatan seperti undang-undang, teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh, keuangan atau modal yang diperlukan sangat besar. Harga ditentukan lebih banyak oleh penjual. Promosi iklan kurang diperlukan. Faktor yang menimbulkan monopoli mempunyai suatu sumber. Adanya undang-undang yang memungkinkan diperolehnya kedudukan monopoli, paten dan hak cipta, sehingga perusahaan lain tidak memungkinkan untuk memproduksi barang yang sama. B. Pasar duopoli. Pasar duopoli adalah yang memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli. Namun, pada pasar duopoli, pasar di mana suatu barang dikuasai oleh hanya ada dua perusahaan. Contoh, minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Ciri-ciri duopoli. Ciri-ciri pasar duopoli. Terdapat beberapa perusahaan di dalam pasar. Terkadang perusahaan yang ada di pasar hanya dua. Adanya unsur kolusi, kepemimpinan harga. Kelebihan pasar duopoli. Efisiensi. Bila sedikit perusahaan bisa lebih efisiensi. Persaingan antar perusahaan di sisi harga bisa menguntungkan konsumen. Menguasai persaingan yang tidak bermanfaat. Kelemahan pasar duopoli. Investasi sangat besar untuk memasuki pasar karena adanya suatu skala ekonomi, adanya hak paten, sulit berkompetisi, adanya kolusi. C. Pasar persaingan monopolistik.
Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jumlah penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pasti memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan produk perusahaan lainnya. Contohnya adalah pasar sampo, pasar pasta gigi, pasar sabun mandi. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan perusahaan tertentu berbeda ciri dengan produk lainnya. Misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan. Pada pasar persaingan monopolistik, penjual memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya terbatas, tidak seperti monopolis. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang sangat mirip dengan persaingan sempurna. Tetapi yang membedakan dengan pasar persaingan sempurna ialah bahwa pasar ini produsen mampu membuat perbedaan antara produknya dibandingkan produsen lain. Struktur pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis, namun di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Contoh produknya adalah seperti makanan ringan, nasi goreng, pulpen, buku, dan sebagainya. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Terdapat banyak penjual dan pembeli, barang sejenis tetapi tidak homogen. Perusahaan mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Perusahaan relatif mudah keluar masuk pasar. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Pasar persaingan monopolistik memiliki kebaikan sebagai berikut. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kebebasan keluar masuk bagi produsen. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dan menentukan produk yang akan dibelinya. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Pasar persaingan monopolistik memiliki kelemahan sebagai berikut. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk pasar monopolistik. Muncul biaya tinggi untuk menghadapi persaingan. D. Persaingan oligopoli. D. Pasar oligopoli. Mohon maaf, saya ulangi. D. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan mempunyai kekuatan mengatur pasar, memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dipengaruhi oleh pesaingnya. Semua usaha promosi iklan, pengenalan produk baru, dan perubahan harga dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi. Contoh seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Contoh industri yang termasuk oligopoli adalah industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat. Ciri-ciri pasar oligopoli. Barangnya bisa homogen, bisa berbeda karakter bagi setiap perusahaan. Penjual mempunyai kekuatan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Pada umumnya, setiap perusahaan cenderung melakukan promosi. Hambatan masuk cukup kuat karena paten dan modal yang diperlukan sangat besar. Kurva permintaan terpatah. Kurva permintaan yang dihadapi setiap perusahaan oligopoli yang berbentuk bengkok. Keadaan yang bengkok tersebut bermula dari tingkat harga yang berlaku. Keadaan permintaan seperti itu disebabkan karena apabila suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikutinya. Sebagai akibatnya, permintaan tidak mengalami peningkatan yang besar. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh
satu orang atau badan atau lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen atau penjual sehingga pihak pembeli memiliki kemampuan menetapkan harga. Contoh pasar tebu sebagai bahan baku gula di Jawa Tengah. Pembelinya hanya pabrik gula X sementara penjualnya banyak petani tebu. Ciri-ciri pasar monopsoni. Hanya ada satu pembeli. Pembeli bukan konsumen, tapi pedagang atau produsen. Barang yang dijual biasanya bahan mentah. Harga lebih ditentukan oleh pembeli. F. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa orang perusahaan sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual. Misalnya pasar tembakau di Jawa Timur, pembelinya beberapa perusahaan rokok, gudang garam, Sampurna, Bentol, dan Jarum, sementara penjualnya banyak petani tembakau. Ciri-ciri pasar oligopsoni. Terdapat beberapa pembeli. Pembeli bukan konsumen, tetapi pedagang atau produsen. Barang yang dijual biasanya merupakan bahan mentah. Masing-masing pembeli mempunyai kekuatan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. 1. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. 2. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk-bentuk dari pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. 4. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. 5. Pasar duopoli adalah pasar yang memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli. Namun pada pasar duopoli, pasar di mana suatu barang dikuasai oleh hanya ada dua perusahaan. 6. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. 7. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. 8. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh suatu orang, badan, atau lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen sehingga pihak pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. 9. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa orang, perusahaan sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual. Daftar pustaka http://s3g/s3.g/ekonomi/pbi/pdf. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, bisa diberikan saran. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.